Genta, welcome to Genta Podcast. Kali ini bersama aku Angelica Elsia Atisia dari kelas 10 Pertelevisian. Dan aku Triana Saputri dari kelas 10 jurusan Pertelevisian. Kali ini di Genta Podcast kedatangan tamu nih. Beliau seorang guru SMK Kosgoro. Tapi selain jadi guru, dia ahli dalam bidang berbisnis. Hebat dong ya itu ya. Hebat banget pastinya. Nah, penasaran kan kalian siapa? Kalau gitu kita langsung kenalan aja yuk. Selamat datang Bapak Deden di Genta Podcast. Terima kasih, selamat datang kembali. Bapak, apa kabar nih? Kabar saya baik, alhamdulillah. Sekarang Bapak lagi sibuk apa sih sekarang ini? Kesibukan rutinitas itu kebetulan memang sekarang ini sudah di penghujung pembelajaran, jadi hanya tugas kurikulumnya tinggal mempersiapkan tahun ajaran baru. Yang kedua di Inbistinya sendiri sekarang ini sedang fokus pengelolaan di SPW, Sekolah Pencetak Wirausaha di 3 unit produksi lagi sekarang. Berarti di SMK Kosgoro ini mempunyai SPW ya? Ada SPW-nya, sudah ada SPW-nya. Alhamdulillah. Apa itu SPW? SPW itu singkatan dari Sekolah Pencetak Wirausaha. Jadi saya langsung saja apa nih gimana ceritanya? Langsung cerita saja. Oke. Jadi pada prinsipnya bahwa kami ini di Inbistri. Inbistri ini barangkali orang masih bertanya-tanya apa itu Inbistri. Inbistri itu adalah inkubator bisnis Tridharma. Adalah sebuah wadah yang kebetulan memang dibentuk oleh Yayasan Dharma Setia Kosgoro untuk menaungi atau mewadahi lebih konsentrasi kepada fokusnya pembentukan wirausaha, kaitannya kepada industri kreatif dan juga teknologi. Nah, artinya kita tidak hanya fokus kepada satuan pendidik yang ada di SMK saja, tetapi di SMP dan SMA pun menjadi satu bagian yang akan insya Allah nanti goal target kami di Inbistri. Sementara ini kami masih dulu fokus di SMK, konsentrasi kami ini sekarang dalam pembentukan sekolah pencetak wirausaha, seperti itu. Oke. Triana sama Elsie punya beberapa pertanyaan nih, Pak. Boleh, silakan. Bapak ini di SMK Kosgoro, kalau nggak salah itu sebagai Wakasek Kurikulum. Betul. Nah, itu sudah berapa lama? Kalau ditanya sudah berapa lama, dari tahun berdiri SMK Kosgoro ya, kisaran tahun 2012 saya itu sudah bersama dengan Pak Asep Mulyana, kebetulan beliau ditunjuk sebagai kepala sekolah. Saya mendampingi beliau di wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Oke, baik. Gitu. Nah, Pak, di SMK Kosgoro ini kan mempunyai indikator bisnis. Betul. Yang dimana terdiri dari 5 usaha. Betul. Yang pengelolanya itu dari siswa dan siswi SMK Kosgoro Kota Bogor. Saya koreksi, sekarang 8. Oh, 8? Iya. Kira-kira apa aja itu, Pak? Oke. Yang pertama ada SPW, kelompok wirausaha yang sudah dibentuk sampai di penghujung Desember itu. Ada iHealthy yang konsentrasi usahanya adalah kepada istilahnya obat untuk pengobatan mata. Itu sudah go internasional karena memang fokus mereka ke marketplace. Jadi mereka sudah berjualan di marketplace, di Lazada, di Tokopedia dan lain sebagainya. Omsetnya juga sudah sangat besar. Yang kedua itu ada Kopi IT, itu lebih kepada produk penjualan kopi yang sudah diracik sedemikian rupa, dan nama-nama produk kopinya pun itu sudah didesain berdasarkan nama-nama dari kompetensi yang ada di kita. Jadi nama-namanya itu sudah mengambil dari jurusan. Seperti nama-nama komponen komputer itu menjadi nama-nama produk Kopi IT. Gitu ya. Nah, ini pun juga sudah mulai merambah ke penjualan marketplace juga. Kemudian yang ketiga ada jajanan blasteran. Kalau jajanan blasteran ini lebih kepada makanan-makanan yang mudah didapatkan. Kita lihat di banyak jajanan-jajanan yang memang kemudian didesain sedemikian rupa, itu pun sama persis dengan Kopi IT. Kemudian yang selanjutnya yang keempat itu ada Sapatos Clean, lebih kepada fokus layanan treatment sepatu. Sekarang ini konsen mereka tidak hanya di layanan treatment sepatu, tapi lebih kepada semacam layanan treatment yang lebih tinggi, itu seperti karpet, kemudian
kursi. Nah, itu jadi layanan dari Sapatos Clean. Kemudian selanjutnya ada Kosgoro Studio. Kalau Kosgoro Studio ini layanannya lebih kepada sifatnya multimedia. Ya, layanan-layanan yang produknya kepada digital printing seperti itu. Dan itu juga mereka sudah mulai merambah ke go internasional juga. Selanjutnya ada yang terbaru nih, adik-adik sekalian ya, yang terbaru namanya Rice Box. Ini makanan-makanan Sunda yang dibentuk kemasannya menjadi pesanan box seperti itu. Kemudian juga ada kalian mungkin ya. Ini salah satunya. Ini salah satu yang memang juga bergerak di Rice Box Studio. Mudah-mudahan sukses ya. Oke. Amin. Saya doakan seperti pendahulu-pendahulunya. Amin. Selanjutnya yang terbaru itu ada juga K-pop aksesoris. Ya, ini mungkin yang sekarang ini digandrungi K-pop ya. anak-anak sekarang lebih kepada ke Koreaan ya gitu ya. Marketnya mudah-mudahan ini juga bisa lebih tinggi lagi. Yang terakhir lebih kepada jasa layanan fotografi, itu namanya Velic Vision. Itu yang jadi ada 5 yang memang sudah berjalan dan 3 ini sedang dalam proses bergerak. Seperti itu deh. Berarti banyak ya usaha Alhamdulillah, yang alhamdulillah, ada di iya. Kosgoro, semoga lebih berkembang lagi. Amin, nantinya. amin. Nah, tujuannya dibuat inkubator bisnis itu apa, Pak? Oke. Kalau secara fungsi dan tujuan konsep ini saya cerita sedikit boleh ya? Boleh Ya, Kak. boleh. Kalau di tahun 3 tahun sebetulnya inkubator bisnis ini didirikan. Hanya memang kita pasang surut menemukan chemistry belum dapat gitu ya. Dulu konsentrasi inkubator bisnis ini lebih kepada teknologi. Jadi lebih kepada temuan-temuan yang sifatnya teknologi. Dulu juga banyak produk-produk yang dihasilkan dari inkubator bisnis menjuarai seperti di iWeek juga internasional di 8 negara, itu juga kita fokus ke sana. Tapi kemudian seiring perkembangan waktu, inkubator bisnis lebih konsen sekarang kepada bagaimana kewirausahaannya, gitu ya, mencetak para calon wirausaha. Nah, kalau kepada fungsi dan tujuannya, yang pertama sebetulnya inkubator bisnis itu memberikan akses pengetahuan dan bantuan permodalan, itu yang pertama. Yang kedua itu tujuan yang kedua adalah memperluas jaringan bisnis usaha industri yang ada di lembaga di satuan pendidikan khususnya di SMK Kosgoro, SMP Kosgoro, dan SMA Kosgoro. Yang ketiga adalah proses monitoring dan pelatihan bisnis dari para pakar mungkin nanti ke depan seperti itu. Yang keempat ada pengenalan etika bisnis, pengelolaan manajemen investasi gitu ya. Kemudian informasi bisnis secara umum. Dan yang paling tujuan utamanya adalah kita ini ingin membuka peluang pengembangan potensi usaha kecil dan menengah. Yang kita lihat dulu di kondisi saat ini, adik-adik mungkin sudah sangat paham ya, kondisi dan situasi saat ini sulit. Jangankan kemudian berkembang lebih pesat, kondisi yang ada pun usaha saat ini banyak kemudian SDM yang kemudian kena kasus PHK karena memang kemudian perusahaan tidak mampu menggaji. Nah, kita belajar dari situasi seperti itu. Apakah memang tujuan SMK itu sendiri memang mau fokusnya hanya untuk bekerja saja? Kan lebih baik dan lebih bagus bagaimana menciptakan wirausaha. Nah, hal ini yang menjadi dasar kemudian kenapa inkubator bisnis konsentrasi sekali ke arah sana. Kemudian tujuan yang lainnya mungkin kita coba topang dana yang ya setidaknya tidak besar, tetapi semua bermuara pasti dari hal yang terkecil dulu. Seperti itu deh ya. Berarti bisa semua orang tuh bisa menjadi pembisnis dari kecil Allah, juga bisa lebih mengembang ya. Insya Allah. Oke, dan Pak, manfaat dari inkubator bisnis di SMK Kosgoro itu apa sih manfaatnya? Manfaatnya yang pertama kita di akademiknya dulu ya. Kalau secara akademik ini adalah salah satu bagian layanan yang tidak boleh dipisahkan kalau di SMK. Dengan munculnya inkubator bisnis, artinya kemudian inkubator bisnis ini memberikan sebuah layanan wirausaha yang notabene sekarang menjadi goalnya target dari Dirjen Vokasi. Sekolah ini harus bisa menciptakan wirausaha. Jelas artinya bahwa SMK Kosgoro ini berbeda dengan SMK yang lainnya. Yang artinya bahwa sekolah kita ini sudah bisa membuka peluang wirausaha seperti itu. Itu deh. Oke, baik. Tadi kan kita udah bahas nih, apa itu inkubator bisnis, apa tujuannya, apa manfaatnya. Sekarang program yang ada di inkubator bisnis yang ada di SMK. Yang terpendek dulu ya, kita ada program panjang dan program pendek. Kalau program panjang, sementara kita yang terpendek di 6 bulan ini, kita konsen dulu di SMK.
ke depan di tahun pelajaran yang akan datang kita akan fokus ke SMP, dan ke depan lagi kita ada setengah tahun perjalanannya. Ya, untuk yang 6 bulan ini alhamdulillah sudah tuntas. Yang pertama itu kita menindaklanjuti pembentukan sekolah pencetak wirausaha yang pertama, yang tadi 5 saya sebutkan. Sekarang kemudian sudah terbentuk 3 wirausaha lagi. Kemudian program pembentukan calon startup tahap 2 dan tindak lanjutnya nanti. Kemudian ada optimalisasi dan fasilitas yang berada di lingkungan YDSK. Jadi semua fasilitas yang ada di lingkungan YDSK ini bisa dimanfaatkan menjadi satu peluang wirausaha. Itu ya. Kemudian selanjutnya ada model, kita juga memberikan pengetahuan mengenai sistem profit sharing, pembagian hasilnya seperti apa. Jadi anak tidak hanya diajarkan wirausaha, tapi harus juga memahami mengenai profit sharingnya juga. Dan itu menjadi satu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian kita juga akan merencanakan membangun sistem penjualan dan teknik marketingnya yang dapat membangun hubungan jangka panjang ke depannya seperti apa itu ya. Kemudian harapan ke depan kita akan coba membangun kerjasama dengan mitra industri yang ada di sekitar, kalau memang bisa di skup wilayah Bogor, kita coba kita gandeng untuk bisa membangun chemistry dengan wirausaha yang ada di kita. Seperti itu programnya. Dan Pak, sejauh mana sih pengolahan inkubator bisnis di SMK Kosgoro? Pengolahan. Kita ada tim. Nah, kita ada tim. Inkubator bisnis ini tidak hanya kemudian saya pribadi, kita ada tim di bawahnya, yaitu kebetulan saya selaku ketua, kemudian saya dibantu oleh Pak Ahmad Subandi selaku manajer produksi, kemudian ada Pak Riki Sudrajat di manajer program, dibantu juga oleh Pak Indra di marketing, dan Bu Iin di sekretaris, ada juga Pak LB juga di wakil ketua. Nah, kemudian konsen kami terbagi di beberapa teman-teman itu sendiri. Jadi kami sering melaksanakan proses pertemuan. Jadi konsen kami lebih dikhususkan sekarang kepada Edibrakonems namanya, atau edukasi, inovasi, branding, kolaborasi, networking, modeling, dan serving. Konsen kami di sana sekarang. Oke. Apa sih Pak pencapaian dari awalnya ada inkubator bisnis sampai di titik sekarang ini? Pencapaian tertinggi kami tidak akan pernah puas kalau untuk bicara masalah pencapaian tertinggi. Artinya bahwa sekarang kita sudah membangun yang menjadi brandingnya Dirjen Vokasi, bahwa sekolah sudah memiliki para wirausahawan. Memang secara presentasi belum memenuhi sepenuhnya, tetapi setidaknya bahwa kita sudah melakukan hal tersebut dan kita sudah memfasilitasi. Nah, ini satu informasi saja barangkali untuk orang tua siswa, bahwa di SMK Kosgoro ini sudah memiliki 8 unit usaha sebagai fasilitas layanan bagi para calon wirausaha yang nanti lulusan dari SMK Kosgoro tidak hanya mengandalkan untuk bisa bekerja saja, tapi dengan fasilitas ini setidaknya harapannya mereka sudah bisa bagaimana menciptakan peluang wirausaha. Kalau sudah bisa menciptakan peluang wirausaha, tidak mengandalkan gaji dari orang lain. Artinya sudah bisa menciptakan, ini uangnya sudah bisa dihasilkan. Bagaimana nanti ke depan membangun lebih besar lagi sehingga bisa merekrut. Nah, itu harapan-harapan kami. Jadi mereka sudah bisa menghasilkan. Seperti itu. Oke Pak, aku boleh gak sih nanya gitu Pak? Boleh, kan silakan. kita kan mau mencoba berbisnis Ya, gitu. Nah, bagian ya. gimana sih Pak caranya supaya, kan kita baru pemula nih. Gimana caranya supaya bisa membangun bisnisnya itu dengan baik, terus nantinya bisa sukses, dan caranya mengatur manajemennya, pemasukan dan pengeluaran kayak gitu. Itu gimana sih? Ya. Gitu. Semua bermuara dari impian. Ya. Jadi saya akan berbicara masalah bisnis. Bisnis itu impian. Impian itu perlu usaha dan upaya. Betul ya? Yang namanya upaya dan usaha itu ada jatuh dan bangun. Itu hal yang sangat biasa. Pasti orang-orang yang sudah hebat itu tidak bermodalkan yang besar. Mereka selalu bermodalkan dari hal yang terkecil. Dari hal yang kita anggap sepele dan sederhana. Intisarinya cuma satu. Ada nggak kemauan untuk membangun itu? Gitu kan? Ada nggak keinginan untuk memajukan hal tersebut? Mau nggak? Siap nggak? Atau rela nggak? Kemudian, nah itu kan, ketika hal yang kita bangun kemudian jatuh, apakah kita mau kemudian lanjutkan lagi atau kita pasrah atau menyerah di saat seperti itu?
Hal-hal seperti itu yang jadi modal utama. Artinya tekad, keinginan, kemudian kemauan, ya kan, keikhlasan untuk mau bekerja bersama-sama tanpa dulu melihat berapa banyak yang saya terima. Kan begitu ya. Lalu kemudian teamwork-nya dibangun. Teamwork-nya. Tidak boleh egoisme. Tidak boleh saya yang paling capek berarti saya yang punya hak untuk dapat uang lebih banyak. Enggak seperti itu. Teamwork itu penting. Jangan melihat kemudian, aduh ini kok kerja ini seolah-olah saya yang capek. Bangun itu. Chemistry-nya bangun dulu. Chemistry-nya bangun dulu bahwa membangun usaha yang dari kecil ini perlu upaya usaha dan pencapaian yang sangat tinggi. Jadi artinya di situ kalian harus bersama-sama. Tidak boleh, udah deh si ini aja yang bekerja sama nggak usah, jangan begitu. Jadi harus dibentuk chemistry-nya, dibentuk ya. Ketika harus saling juga memotivasi satu dengan yang lainnya gitu ya. Jadi artinya modal yang utama seperti itu. Jadi kalau memang nanti sudah besar, silahkan bangun sistem dengan sangat baik. Di awal itu pasti kita perlu upaya yang sangat luar biasa. Gitu barangkali ya. Diana ada mau ditanyain nggak? Kayaknya cukup deh. Cukup ya? Udah cukup Saya masih jelas. butuh pertanyaan. Oke, kalau Ya. kalau apa ya, mengatur pengeluaran masuknya itu gimana sih? Nah, tadi kan ada sharing profit juga, nanti kalian kan akan diajarkan, ada tim, ada di situ ada Pak Bandi, ada Pak Riki yang notabene mereka juga sudah sangat mahir di bidang wirausaha karena background mereka juga di wirausaha. Jadi nanti ada report per bulan, berapapun yang diterima itu ada cash flow yang nanti diajarkan. Dan itu kamu tidak akan, kalian ini seluruh para SPW ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Jadi nanti akan diajarkan bagaimana menyusun laporan-laporan keuangan tersebut. Jadi nanti akan terlihat balancingnya seperti itu. Ya. Berarti semua orang bisa belajar bagaimana Sangat bisa, berbisnis intinya ada satu kemauan. Mau nggak gitu dong. Artinya jangan, ini catatan, jangan mau terjebak dalam situasi. Yang pertama. Yang kedua, jangan kemudian lantas cita-cita tertinggi kamu hanya bekerja. Jangan itu. Catatannya bukan itu. Impian tertinggi bagaimana saya bisa membuka peluang usaha. Karena enakan berbisnis Begitu. ya, Pak. Itu. Saya juga maunya seperti itu deh. Saya juga ada seperti itu. Jadi tidak hanya mengandalkan sebagai tenaga pendidik, tapi ada usaha lain yang juga saya gerakan. Artinya saya berbicara seperti ini ya karena memang saya punya dasar. Begitu nah. Bapak sendiri punya usaha nggak sih? Ada di rumah usaha kecil-kecilan. Kalau boleh tahu apa itu? Usaha saya saya dengan istri itu usaha di kue. Jadi ada kita bikin brownies branding dan saya juga memanfaatkan teman-teman di Kosgoro Studio untuk bikin logo dan lain sebagainya. Dan itu istilahnya omsetnya pun alhamdulillah saya sudah bergerak kurang lebih 1 tahun ini dan itu sudah berjalan lumayan. Kita juga sudah mulai memiliki link-link mitra-mitra bisnis di luar. Jadi yang pesanan kemudian ya intisarinya saya tetap menjaga cita rasa, menjaga rasa dengan harga yang tetap stabil, tidak termakan oleh kondisi-kondisi saat ini. Jadi intisari kalau konsumen itu cuma satu, harga murah, rasa enak, selesai kok. Iya. Cuma begitu. Kita kalau depan harus coba nih, harus coba nih boleh ya, Pak? Iya, boleh. Iya. Oke, Pak, baik, Pak. Iya. Tak terasa nih. Iya, Diana kita udah mau bicara padahal kita tuh mau lagi seru banget ini. dalam lagi sama Iya, Diana iya, ini ya, Pak. iya, Pak, iya. punya Boleh. pesan dan kesan gak sih buat generasi muda tentang inkubator bisnis? Tentang usaha. Terutama kan kita anak muda ini Iya. ya, seumuran kita ini untuk bisa menjadi pebisnis yang sukses nantinya. Ya. Silakan. Pesan saya cuma satu dulu. Yang pertama, jangan jadi kaum rebahan dah. Komperbahan. Mageran ya, Pak. Asli, di situasi kondisi saat ini yang sangat tidak menentu dengan kemudian gelombang pandemi Covid yang kalau di sebagian pemikiran manusia akan berpikir sudah pasrah selesai. Iya. Pertanyaan saya adalah mau dikemanakan masa depan ini? Kan begitu ya. Iya. Jadi artinya yang harus kita bangun kembali spiritnya. Jangan jatuh lantas karena situasi gelombang pandemi Covid ini kemudian kita pasrah. Saya nggak pernah bisa belajar karena daring. Itu bukan satu alasan untuk bisa maju. Alasan untuk bisa maju bukan karena kemudian saya tidak bisa daring. Apapun kondisi yang ada bisa kita manfaatkan untuk belajar. Yang penting ada kemauan. Kedua, saya katakan yang kedua tadi juga di pesan yang pertama adalah jangan bermimpi hanya jadi pekerja. Mari kita bermimpi setinggi-tingginya untuk bisa menciptakan peluang usaha. Kalau menciptakan peluang usaha, tidak harus terfokus menjadi sarjana S1, S2, atau S3. Lulusan SD pun kalau memang dia dapat Bisa, ilmunya,
Oh, banyak orang hebat yang kemudian berhasil omsetnya triliunan, bukan seorang sarjana, banyak. Tapi bukan artinya saya memberikan, berarti saya nggak bisa sekolah, bukan itu artinya. Bahwa itu kembali bahwa 1 dari 1000 seperti itu, artinya bahwa tetap pengetahuan harus kita dapatkan, karena untuk bisa berbisnis atas dasar pengetahuan, begitu ya. Oke. Asal ada kemauan, betul sekali. Gitu. Berarti kalau orang-orang males gitu, apa ya, masa depannya itu berarti kurang gitu ya. Misalkan kalau pembisnis, tapi dia tuh orangnya males, berarti bisnisnya itu nggak akan bisa. Nggak akan bisa maju. Ya. Yang ketika kita meniatkan untuk terjun langsung ke, kita mau fokus terjun ke bisnis, ya tadi konsekuensinya tadi yang saya sampaikan, kemauannya harus tinggi, ulet, ikhtiarnya harus kuat, berdoa yang terpenting ya kan. Jatuh bangun itu hal yang sangat biasa. Kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik harus ada upaya dan usaha. Nggak ada kita dapat nilai 10 dengan leha-leha tidur-tidur di rumah. Betul ya? Fokus kita pasti ke sana. Ketika ingin dapat 10, saya akan bekerja keras untuk membaca, mencari informasi dan sebagainya. Ketika diulangankan semua mudah. Sederhananya seperti itu. Gitu. Oke ya? Udah, terima kasih ya untuk saya Aden sudah menyempatkan waktunya untuk bisa datang ke acara podcast pada hari ini. Semoga Bapak sehat selalu, sukses dan bisa menjadi inspirasi dari banyak orang. Amin. Nah, untuk Sobat Genta yang ingin request, kita mau kedatangan siapa lagi nih ya? Kalian bisa request. Oke. Jangan lupa untuk like, share, comment, subscribe ya. Jangan lupa nyalain loncengnya. Saya Triana Saputri pamit. Saya Angelika Asiatisya pamit. Sampai jumpa.